Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ibi Pandar Kacer. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang burung. Saya mencari bahan yang memang belum bunyi ya. Ini kebetulan saya kemarin main ke kios, terus saya lihat-lihat itu ada burung, katanya pemiliknya sih lepas trotol ya. Memang kalau dilihat dari kaki, dilihat dari perawakannya, memang saya percaya kalau burung ini lepas trotol. Dan burung itu belum bunyi. Tapi karena burung itu masih muda ya, kayaknya sih burung dari lolohan sih ya. Tapi giras dia. Hanya sih kayak burung dari lolohan gitu, dari pemilik rumahan mungkin ya, dijual gitu ya. Terus akhirnya tak beli kan kawan ya. Beli harga 600.000 karena saya hanya membeli postur saja ya. Saya menyukai posturnya, menyukai perawakannya. Terus akhirnya saya pinang. Oke. Jadi begini ya. Burung itu kalau masih bahan ya, itu nggak ada kalau istilah setting menurut saya, nggak ada. Nah istilahnya itu tetap kita berusaha membuat burung ini bunyi, gitu ya. Dengan pola perawatan ya, kalau burung bahan, entah itu tipe panas, entah itu tipe dingin ya. Kalau saya itu fokusnya di dia bunyi dulu, karena dari burung tidak bunyi itu, karena untuk menyeting burung itu diwajibkan itu burung itu minimal dia bunyi atau gacor ya. Ya minimal bunyilah ya, bunyi. Nanti kalau udah bunyi kan otomatis burung itu ngadu. Nah, gitu ya, walaupun ngadunya walaupun hanya sekedarnya, yang penting dia kalau burung udah bunyi kebanyakan kan udah ngadu gitu ya. Nah, dan setelah ngadu baru ganas, gacor, baru itu namanya settingan untuk diadu gitu ya. Nah untuk burung yang masih bahan sendiri ya, yang belum bunyi, itu ada patokannya kan kawan itu ya. Jadi patokan itu apa harus dijor EF om? Tidak dijor semuanya, dijor-joran itu enggak. Terus kita itu mengejar agar burung tetap cepat bunyi begitu ya, dijor-jor begitu. Ya kalau memang rumusnya seperti itu sangat mudah sekali ya bikin burung gacor itu ya. Tidak seperti itu kawan ya. Itu. Jadi begini, karena saya itu hidup di udara yang sangat dingin ya. Kalau cuaca panas siang hari itu paling 27 derajat itu kalau cuaca panas. Kalau sore itu paling ya 20, 19 itu ya. Nah, maka dari itu saya tidak bisa jor-joran di sini. Ya mungkin kalau kawan-kawan yang ada di wilayah-wilayah yang suhu udaranya walau sorenya aja dia 26, kalau siang hari bisa mencapai 32, 30. Nah, itu mungkin bisa diterapkan. Jadi beda ya. Beda tempat itu beda caranya begitu ya. Nah, karena tempat saya ini tempatnya dingin gitu ya, makanya saya nggak bisa main jor gitu ya. Nah, dan burung yang belum bunyi ketika dijor-jor EF gitu ya, entah itu EF apa ya, jangkrik atau banyak contohnya, atau kroto banyak, atau ulat hongkong banyak gitu ya, itu tidak akan menimbulkan efek apa-apa kawan. Tidak akan menimbulkan efek terus burung itu cepat gacor tuh enggak. Jadi percuma gitu ya. Jadi percuma kita tuh ngejor-jor apa, tambah kita melihat ketika dijor itu bisa dibakar enggak sama burung ini gitu ya. Karena ketika burung itu bahan dijor EF itu, kalau dia nggak bisa membakar tubuhnya dia, ya justru burung itu bisu kan kawan, justru nggak bunyi dia nggak mau bunyi gitu ya, nggak mau bunyi. Nah itu caranya bagaimana? Begini caranya. Kalau saya nih, karena saya hidup di daerah dingin, saya cuma pakai EF itu yang umumnya itu jangkrik ya. Saya memberikan takaran jangkrik itu tak kasih 2 sehari. 2 sehari itu pertama kita ngasihnya nanti di pertengahan penjemuran ya. Burung itu pagi itu dikeluarkan,
langsung dijemur. Kalau cuacanya, kalau ada matahari itu langsung dijemur. Nanti sekitar dapat jemuran itu, kalau dia udah kelihatan sedikit mangap, kita berikan jangkrik 2 atau 3. Terus dijemur lagi, kasih tunggu lagi sampai dia mangap lagi. Nah, kita cek. Ketika sudah mangap, kita angkat lagi. Kita angkat, kita kerodong. Kita dengarkan. Kalau burung itu langsung bunyi ciar, berarti jangkrik kita kebanyakan, kan? Karena itu menandakan burung kedinginan, karena EF yang masuk tadi itu masih jumlahnya kebanyakan. Begitu. Jadi itu hanya contoh ya. Mungkin kalau daerah Jawa atau daerah Kalimantan itu bisa konsumsi jangkrik 5, sore 5 untuk burung bahan. Burung itu bisa kepanasan, tetap masih kepanasan ya dijemur itu. Karena suhu udara lingkungannya itu sangat panas. Nah, itu akan cepat memudahkan burung gacor gitu ya. Jadi faktor lingkungan, faktor lingkungan suhu udara itu mempengaruhi kita untuk merawat burung. Jadi jangan dianggap sepele, jadi jangan ngomong hidup begini. Cobalah rawatlah burung itu dari bahan dari yang belum bunyi. Coba dipraktekkan. Apa kata saya ini? Coba jor-jor aja itu burung yang belum bunyi itu, kalau di daerah yang udaranya di bawah 25 derajat. Bisu kan kawan. Justru diam dan nggak ada respon, nggak ada apa ya, cuma lompat-lompat hariannya. Dijemur juga ya enjoy seharian ya nggak kepanasan. Nah, di situ nanti nggak ada efek. Makanya saya tadi bilang tidak akan pernah ada efek, percuma. Jadi percuma jangkrik banyak itu. Tadi kita tuh bisa memberikan jangkrik banyak itu disesuaikan dengan suhu udara kita gitu ya. Karena ini bahan yang kita bicarakan ya. Jadi kalau suhu udaranya panas ya mungkin bisa yang ada 10-10 burung itu masih dijemur aja masih bisa mangap gitu. Ya itu akan cepat, malah semakin cepat gacor burung itu. Karena takarannya itu burung itu bisa membakar atau tidak ketika dijemur kan kawan ya. Ketika dijemur di EF segitu, burung itu masih bisa mangap. Oh, berarti ya bagus. Berarti EF banyak itu menunjang. Itu menunjang burung itu cepat bunyi gitu ya. Jadi kalau mau bikin burung bunyi gacor, itu mau lebih enak kita yang hidup di daerah yang panas gitu ya. Kalau kita tahu konsepnya gitu kan. Jadi nggak main hajar, nggak main hantam aja ya kan. Nah, setelah burung itu gacor kan kawan. Burung itu kan gacor. Nah, untuk pemandian bagaimana Om? Saya hanya memandikan burung yang masih bahan, yang belum bunyi, itu hanya 1 minggu 1 kali. Setiap hari dijemur dan setiap hari dikerodong. Belum ada namanya pengumbaran, belum ada namanya settingan, belum ada. Fokus untuk burung itu gacor. Makanya kalau burung bahan itu kalau dirawat sama orang rumahan, itu justru cepat bunyi. Justru cepat bunyi kan kawan. Karena apa? Karena burung itu jarang kena EF-nya minim mereka itu. Dan jarang dimandikan. Makanya burung itu sangat cepat dia bunyinya. Karena burung itu nggak pernah minus gitu ya, nggak pernah minus suhu tubuhnya dia. Jadi akhirnya burung itu memancing burung itu cepat gacor gitu ya. Nah, setelah burung itu gacor, baru kita coba digantang. Nah, itu yang namanya burung itu masih tahap belum jebol birahi itu juga. Kalau burung itu udah kerja enak segala macam, udah enak lah pokoknya ya dengan perawatan kita yang serba minim itu, yang hanya main jemur jangkrik minim itu jangan kita menipekan burung. Oh burung ini tipe panas, oh burung ini tipe dingin. Jangan, karena burung saat itu semuanya burung olah-olah tipe dingin perawatannya gitu ya. Karena burung belum jebol birahi gitu ya. Jadi sejatinya burung itu belum ketahuan gitu. Nah, itu biasanya ketika kalau hanya di tren 4-5 burung 10 dekat-dekat rumah dia nampil enak kan kawan. Tapi suaranya itu nggak pecah gitu ya. Vokalnya itu belum pecah, dan kita jangan menghakimi vokal burung itu. Oh vokalnya belum nggak kenceng atau bagaimana itu ya, jangan dihakimi dulu. Karena burung itu belum jebol birahi gitu ya. Tanda-tanda jebol birahi itu gimana? Burung itu gacor dor, dibawa kemana aja jalan, nah itu udah jebol birahinya berarti burung itu. Nah di situ vokalnya seberapa ya itulah aslinya burung itunya. Tinggal kita cari settingnya. Dari settingnya burung ini udah, nah itu baru kita meraba burung ini enaknya ke tipe panas atau tipe dingin ini rawatannya. Nah itu dicoba satu-satu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk cara kita agar merawat burung dari trotol agar cepat burung yang nggak bunyi
dari bahan kayak gini penyelesaiannya mudah. Ini nggak bunyinya karena mudah ya, bukan karena stres ya. Ya, biar cepat bunyi gitu. Begitu caranya. Mungkin ini cukup sekian ya untuk video ini. Kita bisa lanjut ke lain kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.